Bismillah, 4 kunci surga bagi wanita. Penjelasan khusus bagi istri yang cukup menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suami, dan menjaga kehormatan untuk bisa masuk surga dari pintu mana saja. Walaupun sekedar bangun tidur, suruh niat yang baik yang banyak. Jaganya apa sih? Ya, kita semuanya terbatas oleh waktu kan gitu. Walaupun sekedar bangun tidur, suruh niat yang baik yang banyak. Jaganya apa sih? Ya, kita semuanya terbatas oleh waktu kan gitu. Tapi ketika kita punya niat yang baik, itu akan terotomatis akan mendapatkan pahala amal. Walaupun mungkin belum tuntas. Amalnya itu belum dituntaskan gitu loh. Maka sekedar walaupun bangun tidur, niatlah yang baik, yang banyak. Ya. Maka selain menata aktivitas tadi kan kira-kira dalam sehari itu aktivitas kita apa? Maka niatkan yang baik. Ya, setelah ditata waktunya. Sehingga kita dapat ketika sudah bisa mengatur waktu dan mengatur kegiatan harian, insya Allah kita ini akan mudah melakukan berbagai amal kebaikan secara konsisten atau kontinu, terus-terusan begitu. Nah, karena kontinuitas amal ini akan memperbesar pahala, ya jadi kontinuitas kita melakukan amal itu akan memperbesar pahala, meningkatkan derajat, ya sehingga ini menjadi amalan terbaik, ya walaupun kecil, maka ini harus dijaga. Harus memiliki kunci-kunci rahasia. Kunci-kunci rahasia itu begini. Orang itu kan kondisinya masing-masing ya, tidak sama kan gitu. Oh, jangankan kok beda rumah, satu rumah antara suami dengan istri saja, itu punya kunci masing-masing. Pengen amal itu beda-beda. Ya. Dan jangan ibu-ibu mencah nuntut bojone kudu kon podo. Kudu kon ngene. Nah, jadi bapak-bapak seneng. Jadi jangan nuntut duitnya sama karena beda. Ya wes kan gitu kan. Dan keutamaan amal laki-laki dengan perempuan itu beda. Sama-sama sholat 5 waktu misalnya. Sama-sama sholat 5 waktu misalnya. Antara laki-laki dan perempuan, apalagi sudah sama-sama berkeluarga, suami istri, itu beda. Istri itu hanya cukup pokoknya azan dan sholat. Kalau laki-laki tidak, ya azan dan sholat tapi ke masjid berjamaah, itu utamanya. Kalau perempuan itu hanya ditutup tuntutannya hanya pokoknya sholat di awal waktu, itu pun hanya sholat fardu. Gak duha, gak qobliyah, gak sunnah, sudah gak usah. Pokoknya fardu aja di awal waktu, sudah. Itu kalau sudah menikah. Makanya kan pintunya surga perempuan dengan laki-laki pun juga sudah Allah bedakan. Kalau perempuan kan sama Allah kalau sudah bersuami, maksudnya seorang perempuan yang sudah bersuami itu pintu surganya hanya 4, kuncinya hanya 4. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Puasa bulannya, berarti bulan Ramadan. Kenapa ya? Kalau Ramadan itu kan bulannya kan dia bulannya beda-beda. Bisa jadi tidak penuh Ramadan. Yang penting berarti puasa Ramadan. Kemudian wa ata'at zaujaha, taat suami, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Sudah 4 itu toh. Kata Rasulullah apa? Dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at. Silakan masuk surga dari pintu mana yang kamu inginkan. Itu kalau perempuan, makanya caranya beda, ngejar surganya itu beda. Kalau laki-laki itu berat. Apa? Kalau pengen pintu royan itu harus banyak berpuasa sunnah. Nah, makanya sekarang balik didorong suaminya suruh banyak puasa. Didorong gitu, ayo diingatkan. Gitu.
Ya ikut-ikut puasa lah gitu. Saya itu kadang kalau istilahnya lagi untuk amal gitu saya ngikut puasa biar selesai puasanya gitu. Nah, karena kalau dipikir-pikir itu udah berat puasa. Kalau sudah punya anak, itu tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil lagi. Wah sampai 20 tahun gitu nanti gitu. Ya, laki mandek. Ya. Nah, artinya kalau diurutkan kan begitu. Kalau dan sudah kalau sudah punya anak ya sudah susah untuk mengkodok itu untuk nuntaskan 30 hari dalam 1 tahun itu bukan perkara mudah masalahnya. Nah sudah punya anak hamil punya anak sudah begitu. Makanya kenapa sama Allah itu cukup 5 waktu saja. Belum lagi nanti ngurus anak, ngurus ini kalau ya sudah, sholat itu hanya 5 waktu sih saya sudah. Untuk ketaatan suami, tidak perlu kerja, tidak perlu ini sebenarnya kan begitu. Bahkan losak dasing masak itu sebenarnya yang menyediakan makan itu adalah laki-laki. Bentar. Tapi suami kalau duitnya banyak, dia bisa nyewa pembantu. Bisa tuh yang bupati. Makanya sebenarnya di situ kalau dia akan makan itu sebenarnya memang tugasnya laki-laki sih awalnya, memang begitu. Ya. Makanya kenapa Aisyah itu ketika pagi-pagi ketika tanya Nabi ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau itu kewajiban perempuan harusnya langsung Rasulullah menyuruh Aisyah masak. Tapi Rasul jawabannya apa? Ya udah aku hari ini puasa. Nek jenengan, Bu enek sarapan. Enek Pak aja gone Bu Parti. Apa Mbak Sikun ngoten. Nah, ini saya lanjutkan. Jadi kontinuitas amal ini yang perlu kita jaga. Semua orang itu punya kunci rahasia masing-masing. Kalau mungkin bangun tidur, orang itu punya masing-masing. Tapi Rasulullah itu juga memberikan prinsip begini. Karena manusia itu juga ada jiwa. Bagaimana caranya? Nabi itu kan mengajarkan ketika bangun tidur itu lakukan 3 hal. Ya, ketika bangun pagi itu lakukan 3 hal. Maka kalau kita lakukan 3 hal ini, 3 bukhul setan itu juga akan hilang dan pagi itu jiwa kita akan semangat. Itu lakukan 3 hal. Yang pertama apa? Bangun tidur baca doa. Ya, bangun tidur baca doa. Minimal alhamdulillah. Atau zikir apalah gitu. Bangun tidur baca zikir. Ya, kemudian setelah itu berwudu. Ya, kalau tadi berzikir, berdoa, maka akan hilang bukhul setan. 1 itu akan hilang. Bukhul yang kedua akan hilang kalau kita berwudu. Dan bukhul yang ketiga akan hilang ketika kita sholat. Hilang 3 bukhul setan itu pada saat kita tidur, dia meniupkan 3 bukhul itu akan hilang karena kita melakukan 3 hal itu. Dan ketika kita lakukan 3 hal itu, maka pagi itu jiwa kita itu kan jiwa yang semangat. Makanya kalau pagi-pagi kok jiwanya tidak semangat, dorongan jiwanya ngelokro gitu, coba diingat-ingat dari 3 itu mana yang luput. Oh, mungkin sudah wudhu, sudah sholat, tapi lupa tidak berdoa, misalnya kan begitu. Nah itu coba diangan-angan ketika dipakai. Nah kunci rahasia secara prinsip yang semua orang sama ya di situ, bangun tidur itu. Termasuk tadi niat sebaik-baik niat yang banyak, niat yang baik yang banyak sekalipun hanya dari bangun tidur. Ya. Secara spiritual begini, mengapa amal yang terus lestari ya, terus berjalan itu menjadi terbaik? Ya karena
yang kontinu itu, yang terus-terusan itulah yang dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Habbul a'mali ilallah ya adwamuhu wa in qalla." Sebaik-baik amal yang dicintai Allah, sing ditresnani Gusti Allah itu apa sih? Yang disukai Allah itu amal yang sedikit, amal yang terus walaupun sedikit ya. Ya infak sedikit, tapi apa? Terus gitu. 1000 tapi setiap hari. Kemudian yang kedua, amal yang sedikit dan kontinu itu adalah amal yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Saleh pernah berkata, aku bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah. Aisyah itu istri Rasulullah, Ummu Salamah itu juga istri Rasulullah. Amal apakah yang paling dicintai Rasulullah? Lalu kedua istrinya ini menjawab, amal yang dikerjakan secara kontinu walaupun sedikit. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, amal yang kontinu pun juga menunjukkan bahwa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amal yang diterima. Maka para ulama berkata, inna min jazai hasanatan mithlaha. Sesungguhnya balasan atas perbuatan baik adalah perbuatan baik sejenisnya, karena Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan. Dulu dia pernah sholat malam, tapi setelah itu dia meninggalkannya. Jadi pahala atau balasan dari satu kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka ciri, kata ulama, ciri amal itu diterima oleh Allah itu salah satunya begitu. Ya, menurut ulama begitu. Amal yang kontinu itu pahalanya akan tetap mengalir, ya, meskipun orang tersebut tidak sempat mengamalkannya. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang sakit, idza maridal abdu, jika seseorang itu sakit au safaro, atau dia pergi safar, maka Allah akan mencatat amalnya, mencatat pahala amal untuknya seperti pahala amal yang dilakukan selama dia sehat dan mukim. Ya, selama dia sehat dan mukim, tidak safar. Nah, hadis inilah yang menunjukkan salah satu yang menunjukkan bahwa halangan itu hanya dua. Kalau tidak sakit ya safar. Nah, ketika terhalang sakit atau safar dan orang itu tidak melakukan kebiasaan amalnya, maka dia akan mendapatkan pahala amalnya. Terbiasa puasa, terus kemudian sakit atau safar, ya puasa sunnah misalnya, kemudian dia safar atau sakit, maka ketika dia tidak puasa, dia mendapatkan pahala puasa atas kebiasaan sebelumnya. Ya. Nah, amal yang kontinu juga menjadikan seorang muslim tidak sempat memikirkan kemaksiatan. Cara mikir maksiat piye kan begitu. Ya. Kadang-kadang maksiat itu tidak hanya spontan, ada maksiat itu yang direncanakan. Mikir apa golek wayah rewang ku temane rasan-rasan apa. Jadi orang ngoncai berabang tapi ngoncai tanggane. Lalu bagaimana untuk menjaga tadi? Pertama tadi ya, menjaga niat, menata niat, menata hati ya. Kemudian tidak berlebih-lebihan dalam beramal. Ya, kita itu kalau mengamalkan apa itu jangan berlebihan. Ya. Jadi kata Rasulullah, bebanilah dirimu dengan amal yang mampu kamu lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, orang-orang yang senantiasa memelihara amal soleh.
Dalam satu riwayat disebutkan apabila menginginkan kebaikan bagi seorang amir, ya, Allah akan menjadikan untuknya pendamping yang baik. Jika ia lupa, ia akan mengingatkan. Jika dia ingat, maka ia akan mendukung dan membantunya. Maka teman yang baik, yang soleh, itu akan membuat kita semakin jauh dari setan, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan berbagai amal kebaikan secara seterusnya, begitu ya. Yang keempat, menjauhkan diri dari maksiat. Ini maksiatnya kadang-kadang yang menjadi penghalang kita itu untuk beramal soleh berikutnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan saling menasihati, apabila orang itu ingin menasihati seseorang, namun tidak semua nasihat itu bisa diterima dengan baik oleh orang yang disampaikan tersebut. Nah, terkait dengan masalah ini bagaimana? Terus yang kedua, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Daging, dan daging itu hati atau jantung? Karena memang banyak saksi yang menyampaikan bahasanya itu bukan hati tapi jantung. Terus yang ketiga, ini terkait dengan kesabaran. Sebenarnya sejauh mana orang itu bisa dikatakan bersabar? Nah, sedangkan kita tahu bahwasanya manusia itu sifatnya itu kan terbatas. Nah, ini mau penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama begini, bahwa tugas kita itu ilal balagh. Jadi hanya menyampaikan. Sampaikan aja. Karena petunjuk itu sepenuhnya dari Allah yang berikan. Nah, kemudian kalau orang itu pengen dapat petunjuk, maka dia harus mujahadah. Kadang-kadang ada orang, aku urung oleh hidayah. Maka pertanyaan saya satu, kamu sudah mujahadah atau belum? Sudah ada upaya atau belum? Nah, kalau mendengarkan nasihat itu tidak bisa, tidak mau, bagaimana mendapatkan hidayah? Betul, hidayah itu dari Allah. Saya tidak, qul innal huda bahwa petunjuk itu dari Allah. Tapi sekali lagi, itu juga beriringan dengan sifat mujahadah, kebiasaan dia melakukan upaya yang kuat untuk mengerjakan apa-apa. Maka di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha la ma'al muhsinin, kan begitu. Orang yang mujahadah di jalan Allah itu, Allah betul-betul akan memberikan petunjuk. Ya, petunjuk itu selaras dengan mujahadah. Maka kalau mendengarkan saja tidak bisa, ya begitu. Tapi juga jangan kita menghukumi orang, gitu ya. Kadang-kadang ada orang itu dinasihati kayaknya gak ngerungok nih. Karena kadang gengsi, ya biasa saja. Tapi tugas kita menyampaikan sudah dilakukan sudah, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau makna hati itu ya, qalbun itu ya maknanya terhati, bukan jantung. Ya, tetap saya kalau maknanya adalah hati. Terus yang ketiga tadi sabar kene batese ngono nggih. Padahal pahala sabar itu tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tidak ada batasnya. Orang bersabar itu diberikan balasan yang tidak ada batasnya. Tapi kenapa kita membatasi kesabaran itu? Ya, orang itu memang punya daya tahan masing-masing gitu ya, punya daya tahan masing-masing. Makanya kata Nabi, orang kuat itu bukan yang tangkas, memiliki kekuatan ketika menghadapi musuh. Ya, ketika dengan pukulannya, dengan bukan, kata Rasulullah itu, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya pada saat dia marah. So ngempet, nah itu adalah orang yang kuat, kata Rasulullah. Gitu. Kembali ke situ. Makanya Nabi mengajarkan doa Rabbana afriq alaina sabron, kan begitu. Agar kita diberikan
kesabaran kan begitu. Atau kita ingat perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, itu kan. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tambahi kesabaran. Jadi kita itu ya perlu sabar dan meningkatkan kesabaran. Maka juga kenapa sabar itu tidak bisa sendiri? Ya sabar itu harus ada yang mengingatkan. Makanya penting manusia itu punya partner, punya ini untuk selalu mengingatkan agar dia bersabar. Perlu ada yang mengokohkan. Ingat insyaallah ya. Jadi doakan Rabbana fik alaina sabron gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.